Salam. Sukses, kaya raya, sehat walafiat. Bahagia, sejahtera. Dunia spiritual mengulas kejadian viral dari sisi spiritual. Kembali lagi bersama saya Olin dan Ki Altro. Saat ini 90% generasi milenial sakit jiwa. Jangan baper ya. Ki Altro, saya mau nanya, sakit jiwa itu sebenarnya apa sih artinya? Gini Mbak Ulin, kadang orang itu salah persepsi atau salah mengartikan atau salah menafsirkan. Apa yang dimaksud dengan sakit jiwa dengan apa itu orang gila, itu dua persoalan yang berbeda. Kalau orang sakit jiwa itu bisa mungkin karena jiwanya yang lagi kurang sip gitu. Jadi bisa orang itu karena insecure, karena anxiety, karena guilty ya. Insecure itu kondisi bahwa seseorang itu kurang percaya diri ya, merasa dirinya tidak nyaman dan sebagainya, itu bagian dari insecure. Itu bagian daripada gangguan jiwa atau mental ya. Tapi kalau kita bilang orang itu orang gila itu sudah tidak aware itu tidak menyadari bahwa dirinya itu ada. Makanya kalau orang itu sudah pada kondisi gila, orang itu biasanya malah diam, duduk, diam. Karena ingatannya itu sudah tidak ada. Nah, beda lagi sama ODGJ ya, orang dalam gangguan jiwa. Orang dalam gangguan jiwa itu bisa karena stres, depresi yang berkepanjangan, masalah rumah tangga yang rumit, itu orang bisa mengalami ODGJ. Tapi dalam konteks ini, saya minta generasi milenial itu tidak baper ya. Tadi Mbak Ulin mengatakan bahwa 90% generasi milenial itu mengalami sakit jiwa. Ya, saya ulangi bahwa yang dimaksud sakit jiwa di sini adalah misalnya insecure ya, kondisi tidak percaya diri, moodnya kurang bagus, suasana hati yang tidak nyaman, itu bagian daripada sakit jiwa Mbak Ulin. Berarti jiwanya tersakiti gitu Pak ya? Ya, merasa diri tidak nyaman gitu, tapi dia masih bisa bekerja. Tapi kalau orang ODGJ itu kan sudah tidak bisa bekerja seperti orang normal. Jadi beda. Di sini yang dimaksud dengan sakit jiwa itu tidak parah, tetapi kondisi di mana generasi milenial sekarang ini karena kemajuan zaman ya, jadi manusia yang hidup di zaman modern ini memang beda dengan ketika nenek moyang kita hidup. Kalau nenek moyang kita dulu masih pemburu pengumpul, cemas, itu dalam konteks mereka takut ada serangan binatang. Tetapi sekarang generasi milenial ini kalau dia mengalami cemas, itu bisa karena masa lalu yang tidak enjoy, masa depan yang tidak jelas. Nah, kenapa demikian? Karena otak kita, otak manusia, pikiran manusia ini memang tidak bisa mengakses kondisi sekarang atau mengakses at present ini tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Nah, ya memang pembawaannya gitu. Makanya masyarakat manusia ini sulit memang untuk bahagia. Karena itu tadi bahwa kondisi mind kita, pikiran kita itu tidak bisa mengakses kondisi saat ini. Nah, tapi kita itu cerdas kalau disuruh mengakses masa lalu, mulai dia itu belajar makan Mbak Ulin, mulai belajar naik sepeda itu. Mbak Ulin tentu masih ingat kapan Mbak Ulin jatuh dari belajar sepeda itu masih ingat, padahal itu sudah berapa tahun yang lalu. Gitu. Tapi pikiran kita disuruh mengakses kondisi sekarang itu sulit. Itulah sebabnya orang itu sulit bahagia itu karena dia tidak bisa mengakses kondisi saat ini. Kalau masyarakat atau manusia itu bisa mengakses kondisi saat ini, maka manusia itu dengan mudah bisa mencapai hidup bahagia. Karena apa? Kondisi saat ini adalah kondisi yang kita
miliki saat ini gitu. Nah, itulah sebenarnya yang perlu disyukuri, diterima. Apa ya artinya orang itu bisa menjalani hidup sesuai dengan apa yang dia miliki sekarang. Itu sebenarnya kunci orang itu bisa bahagia itu kan itu. Tapi kondisi ini sulit. Manusia itu selalu mengatakan, wah saya akan melakukan hari esok lebih baik. Setelah hari esok, misal aja, sekarang ini hari Senin, hari esok kan Selasa. Ketika Selasa datang, dia aja berucap gitu lagi, saya akan membuat hari esok lebih baik. Tarsok ya Pak? Iya, Rabu. Saya akan, kapan berakhirnya? Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, hai manusia, janganlah kamu itu terlalu berbangga-bangga, terlalu bersaing dengan kamu sesama manusia, mengumpulkan, meraih jabatan, mengumpulkan uang, mengumpulkan apa saja keindahan dunia ini. Kamu tidak sadar bahwa besok kamu sudah masuk ke liang kubur. Itu kan dalam surat At-Takasur itu kan dijelaskan seperti itu. Jadi manusia ini bersaing dengan temannya, dengan tetangganya, dengan sesama manusia. Sampai lupa bahwa besok itu dia sudah berakhir. Dia harus masuk kubur. Itu Mbak Lin. Jadi Ki, dengan kondisi yang ada sekarang ini, sebenarnya solusi penanggulangan sakit jiwa ini sebenarnya apa ya? Jadi gini Mbak Lin. Sebenarnya bagaimana menanggulangi kondisi seperti itu memang seharusnya orang harus periksa ke psikiater, ya, ke dokter yang ahli jiwa, ya khususnya ke psikolog lah, ke psikiater atau ke konsultan spiritual. Nah, nanti para dokter itulah yang akan mengarahkan. Tapi bagi anak-anak milenial sebenarnya, pola pikir itu yang harus dirubah. Karena apa? Milenial itu, generasi milenial sekarang itu saya mengibaratkan manusia yang terjebak di dalam lomba lari. Tapi lomba lari itu tidak digendaki oleh orang itu. Jadi dia itu hanya berada pada pusaran. Suka nggak suka, dia harus ikut lari karena dia sudah terjebak di tengah-tengah. Makanya kehidupan milenial sekarang itu seperti orang terengah-engah gitu ya, karena dia itu kena arus tadi. Lingkaran, sehingga dia seperti orang itu tadi ikut lomba lari yang tidak digendaki. Jadi jiwanya itu suka nggak suka akan terganggu. Itu yang dimaksud dengan 90% daripada generasi milenial itu sakit jiwa. Jadi di sini yang dimaksud sekali lagi saya jelaskan bukan gila, tetapi ibarat orang yang terjebak di dalam lomba lari, tapi lomba itu tidak dia kendaki karena memang dia tidak ikut dalam lomba itu, tapi terbawa pusaran. Mungkin kata lainnya kayak terjebak dalam kemacetan kayak gitu ya? Betul. Makanya banyak orang yang terjebak dalam kemacetan itu bisa stres, bisa marah-marah, terjadi perkelahian di tempat-tempat yang macet kan. Orang kan kalau sudah sekian jam itu harus menunggu, tidak gerak ya, itu kan memang sangat mengganggu mood ya, terutama mood ya, emosi. Orang yang emosi akhirnya juga stres. Nah, kalau sampai lama akhirnya depresi. Benar sih. Tadi kan Ki Altro bilang kalau misalnya penanggulangannya salah satunya adalah dengan cara ke psikiater. Iya. Saya rasa ke psikiater itu juga nggak murah ya Ki, nggak murah. Nah, solusi untuk orang-orang yang mungkin kurang aware masalah psikiater atau ngerasa dirinya dianggap gila kalau ke psikiater gitu ya. Misalnya solusi terringan yang dimulai dari rumah itu kira-kira apa yang kita bisa lakukan lagi selain ke psikiater gitu? Iya. Seharusnya jauh hari sebelum mengalami hal seperti gangguan mood, suasana hati yang kurang menyenangkan, orang seharusnya
Kalau dalam konteks kurang itu misalnya beragama Islam misalnya, setelah sholat subuh itu bisa melakukan meditasi. Tidak usah lama-lama Mbak Ulin, 5 menit aja. Meditasi, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan melalui mulut pelan-pelan 5 menit aja. 5 menit aja. Sambil melakukan relaksasi. Sebab dengan relaksasi, inspirasi, intuisi akan masuk. Dan disitulah sebenarnya seseorang akan menghadapi masa depan dengan tenang itu, karena masa depan itu sudah kelihatan bahwa masa depan yang cerah itu bisa diawali dengan meditasi yang serius, jangan meditasi tapi tidak serius gitu loh. Meditasi yang serius itu artinya ketika dia melakukan meditasi, kondisi pikiran kita itu kosong. Nah, bagaimana kondisi pikiran kita itu bisa kosong? Ya harus turn off mind. Jadi pikirannya dimatikan. Gitu. Mbak Ulin, jawabannya. Oke. Jadi kesimpulannya memang kita harus melakukan penerimaan dan meditasi tadi ya untuk penanggulangannya ya. Iya. Tapi saya rasa semua orang pernah mengalami fase-fase gangguan jiwa sih. Saya pun pasti pernah, bahkan berkali-kali. Tapi saya mungkin melakukan banyak hal, termasuk membuat lagu atau berkarya mungkin, untuk melepaskan energi-energi negatif yang ada dalam diri saya. Nah, itu sebenarnya dalam dunia spiritual itu yang disebut dengan letting go. Letting go itu melepaskan segala sesuatu, beban yang ada pada hidup kita, tapi yang sudah terekam dalam memori. Ya. Sebab apa? Apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita itu tersimpan di dalam memori kita. Nah, di dalam memori kita itu akan menjadi data. Nah, data yang sering keluar karena frekuensinya itu masih sama, maka terjadi yang namanya problematika. Problem hidup itu sebenarnya data yang berulang. Kalau data itu yang pada memori itu sudah hilang, seperti HP itu, Mbak. Di HP kita tuh, kalau memorinya hilang, misalnya lagu ya hilang. Sama sebenarnya, memori yang ada di dalam HP-nya Mbak Ulin itu dengan memori yang ada pada diri kita itu sama. Nah, bagaimana cara menghilangkannya kalau di dalam memori dalam diri kita? Caranya yaitu dengan letting go. Letting go itu melepaskan segala sesuatu yang menjadi problem kita. Nah, yang kedua, surrender. Surrender itu kondisi menerima. Gitu. Menerima, ya sudahlah. Kalau memang apa istilahnya orang beriman itu kan, kalau takdir saya itu harus begini, ya sudah kita jalani seperti ini. Nah, ketika orang itu sudah melakukan letting go, orang sudah surrender, disitulah sebenarnya datangnya keajaiban itu. Pasti terjadi keajaiban, karena alam semesta itu pasti menyambut apa yang Anda inginkan. Karena memori itu sudah memori yang positif, yang negatif kan sudah dibuang melalui letting go, dan surrender ini kan bentuk kepasrahan. Kita sudah berserah diri kepada alam semesta, kepada universe. Sudahlah, kalau memang takdir saya seperti ini ya sudah. Pada kondisi orang itu sudah zero ya, sudah mengosongkan diri pada kondisi kosong, maka keajaiban itu akan datang. Itu harus yakin. Your smile is the magic spell you cast on me to make me weak in the knees every time I see you. I so report you to the police because you are a criminal for stealing my heart. Thank you so much for killing time with me. You were really accomplice to my crime. I know I'm in love with you, baby.
I'm under your spell. You hold the key to my heart. Oke gengs, kita akhiri dulu tema kali ini. Next, kita akan lanjutkan dengan tema-tema lain yang lebih keren daripada ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Ditunggu. Salam keajaiban.